Wahidin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi fluida statik yang terdiri dari 1. Tekanan hidrostatik. Yang kedua, tekanan mutlak dalam fluida. Yang ketiga, hukum Pascal. Yang keempat, hukum Archimedes. Yang inti pembelajaran sebelumnya adalah 1. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam fluida yang tidak bergerak. Persamaannya P sama dengan rho GH. Yang kedua, jika tekanan luar diperhitungkan, maka tekanan pada suatu titik di dalam fluida disebut tekanan mutlak. Yang persamaannya P sama dengan P0 tambah rho GH. Yang ketiga, hukum Pascal menyatakan jika tekanan diberikan dalam fluida diam dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke seluruh bagian fluida. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi fluida statik yang terdiri dari 1. Tegangan permukaan dan meniskus. Yang kedua, kapilaritas. Yang ketiga, viskositas dan hukum Stokes. Yang intinya yang tujuan pembelajarannya adalah 1. Mampu menganalisis persamaan tegangan permukaan pada fluida statik. Yang kedua, mampu menganalisis persamaan kapilaritas dalam fluida statik. Yang ketiga, mampu menganalisis persamaan viskositas berdasarkan hukum Stokes. Sekarang kita melanjutkan materi fluida statik dengan pokok bahasan yang kelima, yaitu tegangan permukaan dan meniskus. Contoh dari tegangan permukaan adalah permainan air sabun. Di dalam permainan air sabun, kita akan mendapati gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis dalam suatu zat itu disebut gaya kohesi. Di dalam zat cair, gaya ini akan menimbulkan tegangan yang menyebabkan zat cair cenderung memperkecil luas permukaannya. Tegangan yang timbul pada permukaan zat cair akibat dari gaya kohesi yang dimiliki oleh zat tersebut disebut tegangan permukaan. Contoh lain adalah tetesan zat cair cenderung membentuk luas permukaan yang kecil. Nah, di sini tegangan permukaan lambangnya gamma didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang garis pada permukaan. Secara matematis ditulis, lihat pada layar. Gamma sama dengan F per L, dengan gamma sama dengan tegangan permukaan. Satuannya Newton meter pangkat minus 1. F sama dengan gaya, satuannya Newton. L sama dengan panjang garis pada permukaan, satuannya meter. Ingat, tegangan permukaan cenderung menolak permukaan yang dilingkupi. Yang keenam, kapilaritas. Kapilaritas ini ditunjukkan dengan pipa kapiler. Pipa kapiler merupakan pipa yang memiliki luas penampang yang sangat sempit. Pipa ini digunakan untuk menunjukkan peristiwa kapilaritas. Di dalam peristiwa kapilaritas ada gaya kohesi dan adesi. Gaya kohesi dan adesi menentukan tegangan permukaan zat cair.
Adapun tegangan permukaan akan mempengaruhi besarnya penurunan atau kenaikan dari zat cair di dalam tabung. Berarti besar penurunan atau kenaikan zat cair sebanding dengan gaya tegangan permukaan. Yang persamaannya adalah lihat pada layar. H sama dengan 2 gamma cos theta per ruh C kali G kali R. Di situ ada cos theta. Cos theta itu adalah sudut kontak. Ya, jika sudut kontak atau theta lebih besar daripada 90 derajat, berarti harga cos theta negatif. Sehingga memberikan nilai negatif terhadap H. Nilai H negatif berarti permukaan zat cair di dalam pipa kapiler mengalami penurunan. Sebaliknya, jika sudut kontak theta lebih kecil dari 90 derajat, berarti harga cos theta positif. Ini menunjukkan permukaan zat cair di dalam pipa kapiler mengalami kenaikan. Untuk kapilaritas, contohnya ada di halaman 75. Pokok bahasan yang ketujuh, viskositas dan hukum Stokes. Viskositas zat cair lebih besar daripada viskositas gas. Viskositas dinyatakan dalam koefisien viskositas. Koefisien viskositas lambangnya eta. Satuan viskositas adalah Newton second meter pangkat minus 2. Semakin besar koefisien viskositas dari fluida, semakin besar pula gaya gesekan yang akan dialami suatu benda jika bergerak di dalam fluida tersebut. Untuk menentukan besar gaya gesekan yang dialami oleh sebuah benda yang bergerak di dalam fluida, lihat pada layar. Besar gaya gesekannya F sama dengan 6 pi kali eta kali V kali R. Dengan F gaya gesekan satuannya Newton. Eta koefisien viskositas satuannya Newton second meter pangkat minus 2. V sama dengan kelajuan bola, satuannya meter second pangkat minus 1. R jari-jari bola, satuannya meter. Nah, persamaan di atas itu disebut juga dengan hukum Stokes. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa 1. Tegangan permukaan adalah gaya per panjang garis permukaan fluida. Yang kedua, fluida yang memiliki koefisien viskositas akan mengalami gaya gesek. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat. Selamat pagi.